Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah itu memperbuat apa saja yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-27. Bapak dan Ibu, karena kajian kita berkisar masalah harian, amaliyah atau ibadah harian, terakhir kita pelajari tentang ucapan salawat, kapan, di mana saja, dalam keadaan apa saja, keutamaannya, dan apa itu inti salawat. Maka pagi hari ini kita masuk kepada ucapan sebelum kematian datang, yakni tentang talqin, mentalkinkan orang yang akan mati. Dalam hadis disebutkan begini: laqinu mautakum qaula la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud 2710. Dalam riwayat lain berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya, yakni sebelum dia wafat, sebelum meninggal, la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2709. Mari kita coba pahami apa itu talqin. Laqana yulaqinu talqin. Secara bahasa arti talqin itu adalah ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin, mengajar, memahamkan secara lisan, membimbing atau menuntun orang untuk mengucapkan sesuatu, namanya talqin. Mengajar, membimbing agar orang mengucapkan sesuatu ucapan yang kita ucapkan, namanya talqin. Yang terkenal talqin ini ada dua. Yang pertama ketika seseorang akan meninggal, akan wafat. Yang kedua ketika mayit baru saja dikubur. Orang-orang duduk di atas kubur, kemudian disuruhnya mayit atau diajarkannya kepada mayit, bacalah ini, bacalah itu, bagaimana dan begini. Itu yang populer. Dua ini. Pertama sebelum meninggal, yang kedua setelah mati. Kita pelajari yang pertama dulu. Yang
Yang penting kita pahami dulu, kalau ada orang-orang yang sakit di antara kita, lebih-lebih yang sakit itu orang tua-tua, umurnya sudah lanjut. Karena sakit-sakit mereka itu bisa jadi suatu alamat, suatu isyarat dia akan meninggalkan dunia. Walaupun tidak mesti begitu, tapi pada umumnya orang kalau sudah sakit-sakit parah, umurnya sudah tua, jangan sampai dibiarkan dia sendirian. Harus ada yang mendampingi, kalau bahasa Jawa menunggui, berganti-ganti. Sebenarnya siapapun yang sakit parah, sebaiknya jangan kita biarkan dia sendirian, ditemani. Karena bisa jadi sakit itu sebagai suatu mukadimah daripada kematian. Lebih-lebih kalau orang tua-tua. Yang kita cemaskan adalah kematian mendadak. Namanya mautul fujaah, mati tiba-tiba, atau mautul faja'ah, mati sekonyong-konyong tanpa apa-apa, tanpa sakit, bahkan tidak tua, malah tidak masalah, sehat-sehat saja, tiba-tiba mati. Ini menakutkan bagi kita yang tidak siap. Bagi saya juga menakutkan, karena saya juga belum siap. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga entahlah, saya tidak tahu. Tapi makin dekat akhir zaman, kematian tiba-tiba itu banyak terjadi di sekitar kita. Kalau boleh kita ambil bahasanya, waspadalah. Nah, sekaitan dengan talqin tadi, jadi jika ada di antara kita yang sakit, sangat dianjurkan orang-orang dekatnya, karib kerabatnya atau keluarganya atau pasangan hidupnya atau anak-anaknya, jangan sampai menjauh daripada orang yang sakit keras. Pertama, gunanya untuk mengingatkannya agar dia banyak beristighfar, berbaik sangka, dan berpesan. Lalu ingatkan dia untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Mengingatkan, kalau orang awak mengucap lapak, mengucap lahbu, mengucap kau kan ucapkan la ilaha illallah. Kalau terdengar di kita dia ada mengucapkan kalimah-kalimah itu, tidak perlu kita ingatkan. Itulah orang yang mendapat anugerah, namanya yuthabbitullah bil qawli tsabit alladzina amanu. Allah memantapkan, Allah mengokohkan, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kuat, ucapan yang mantap, yaitu la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, termasuk ketika kematian dan dalam kubur. Orang yang kenal dengan kalimat itu dan lazim membaca kalimat itu atau sering membaca kalimat itu, maka kalimat itu hadir. Kerana bahasa waknya lah latah ko bahasa wak lah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah baca kalimat itu, dia lah bawaannya. Sehingga pesan Nabi, hendaklah lidahmu basah dengan zikir, dan ketika engkau mati nanti lidahmu sedang basah berzikir menyebut nama Allah. Allah nanti yang yuthabbit. Surat Ibrahim ayat 27 tadi, yuthabbit.
meneguhkan, mengokohkan, memantapkan Allah. Namanya la ilaha illallah itu namanya al-qaulu tsabit, perkataan yang teguh, perkataan yang kuat, yang kokoh, yang mantap. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit-sakit, sering mengucapkan itu dan persering menyebut itu. Di samping istighfar, juga banyak-banyak menyebut kalimat tahlil. Bisa pendek, bisa panjang. Juga kita disukai untuk banyak berdoa. Orang ini anjurkan begitu. Kalau dia bicara masalah-masalah keduniawian, alihkan. Masih ya masalah tetek bengek hidupnya ni kajinya. Anggoklah menciui. Alihkan. Jangan diajari, alihkan pembicaraan daripada yang lain. Yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat untuknya. Lalu kemudian ketika dia sudah terasa mulai, namanya kita kan masing-masing punya perasaan, punya feeling. Kalau angoknya lah agak barik dan kakinya lah agak mulai ndak angik lah, lalunya lah mulai agak gelisah itu kena melihat kehadiran malaikat. Bagi orang yang mati normal, bukan mati kena misalnya jatuh atau mati kena tabrak atau mati yang lain, mati normal, kehadiran malaikat, kedatangan malaikat itu kan nampak baginya itu. Orang-orang yang akan mati itu menampak kedatangan malaikat. Malaikat-malaikat yang banyak. Dan juga malakul maut. Jadi ada orang yang mulai gelisah, ada yang senyum. Ini tergantung apalah, tergantung. Resah lah. Dan dia sudah mulai keringatan. Keringatan itu paluh lah mulai. Lebih-lebih di sekitar dahi paluh. Catatan di kita, mautul mukmin, kematian orang mukmin itu bi'araqil jabin. Kematian orang mukmin itu keningnya berpeluh. Jikalau ada orang mukmin, orang yang saleh, orang yang taat berpeluh keningnya, itu kematian yang membahagiakan. Karena dia sudah sudah memeras waktunya, tenaganya, pikirannya untuk beramal saleh. Tak pacak paluh dengannya. Biasa, tapi tidak semua ya. Kalau mulai orang gelisah, sementara belum tadanga doa leh, hanya membaca kalimat tauhid. Wak duduk saat cakozi dengan sebagai dengan ti, nak teranga di kita membaca. Kalau itu nanti jadi, anggoknya lah mulai agak bunyi barik, kakinya lah agak mulai dingin, gelisah lah nampak, kemudian agak keringatan, paluh dingin dan segala macam. Ndak taranga di kita membaca tu muncungnya ndak mengari saat tadi. Di situ talqinkan. Laqinu namanya. Talqinkan, ajarkan. Tapi bukan perintahkan. Sebabnya sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Sakaratul maut itu sangat berat. Sangat berat. Karena detik-detik akan berpisahnya roh yang selama ini ada di badan. Apalagi kalau yang akan meninggal ini orang yang dalam kehidupannya agak banyak lalai. Amalnya, ibadahnya agak tidak banyak lah. Yang menakutkan muncul. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan malaikat-malaikat itu datang dalam tampilan yang berbeda-beda.
Bukan malakul maut, malaikat-malaikat yang hadir sebelum kedatangan malakul maut. Tampilannya sesuai dengan si anak mati itu. Kalau yang kemati itu orang-orang saleh, orang baik-baik, dan orang-orang yang suka berbuat berbagai macam ketaatan, ibadah, malaikat-malaikatnya datang dengan tampilan yang bagus, wajah yang bagus, membawa sesuatu kabar yang bagus. Namanya bisyarah, membawa bisyarah. Ba, shin panjang, ra dan ta marbutah, bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira. Tapi kalau yang akan mati ini orang yang tidak seperti itu, yang dibawa oleh malaikat bukan kabar gembira, kabar pertakut. Kabar takut tentang gambaran-gambaran suasana, keadaan-keadaan yang akan dialami setelah roh dicabut. Bisa jadi ada di antara orang yang seperti itu gelisah, sehingga dia tidak ingat membaca. Catatannya di kita adalah iblis dengan anggota-anggotanya itu juga menjadi suatu klimaks. Tiba di pacu kudo 100 meter tinggal itu pacu. Sebab itu bagi iblis dan anggota-anggotanya kesempatan terakhir. Karena berarti selama kau usahanya gagal. Ini kan penilaian itu kan terjadi di akhir hayat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan kau nanti ditentukan oleh penutupnya. Kancangnya lari kudo apa? Kancang mana lari kudo saat semula, tapi di ujungnya di nomor kunci enggak aja. Makanya iblis dalam kitab Syarah Tirmizi dan Syarah Abu Dawud, yaitu Aunul Ma'bud dan Tuhfatul Ahwazi, disebutkan iblis berkata kepada pasukan-pasukannya, kau peluang terakhir, kalian harus berusaha menggagalkannya, jangan sampainya husnul khatimah. Tanamkan kepadanya buruk sangko, tanamkan kepadanya rasa putus asa, bayangkan kepadanya dunia. Berjuang saja. Sementara malaikat-malaikat juga sudah mulai, dan yang menghadapi suatu situasi itu, makanya kita jangan sampai nyinyir, apalagi menekan, memaksanya untuk membaca la ilaha. Beko kedua yang tidak bagus, kesalnya, marahnya, sebabnya menghadapi sakrat. Sedangkan orang sikit geraman kita ada ilah ama menampak awak. Itu sakit geraman. Anda boleh banyak-banyak mengecek terkait sakit geraman. Sebelum sakit geraman tensi malah 150. Sakit geraman tambah tensi. Anulah pamangih pemerangnya. Ini tidak diajak, tidak dipaksa, dan diulang-ulang. Kita hanya menganjurkan. Kalau tidak julai nyolang bisikkan. Itu la ilaha illallah. Paling kurang la ilaha illallah. Dengan harapannya bisa iringkan. Lebih-lebih orang ko lah sakit, lah barari ko ndak ampi-ampi acok ndak sadar, sehingga dikhawatirkan ndak bisa membaca. Ketika itu kita harus mengucapkan la ilaha illallah itu dekat telinganya. Sebab ruhnya kemendengar, munculnya ndak bisa mengecek, tapi ruhnya mendengar. Harapan itu agar diikutinya kalimat itu. Sebab siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia la ilaha illallah ya dakhala jannah, satu saat nanti masuk surga. Itu penyelamat dari neraka, kunci masuk surga. Kan? Siapapun yang telah pernah mengucapkan la ilaha illallah dari hati,
Cuma kau tidak boleh dipaksakan. Mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang penuh ikhlas, dengan yakin satu saat andaikannya masuk nerakanya lantaran dosa. Kalimat la ilaha penyelamatnya daripada kekekalan dari neraka. Selagi kalimat itu tidak dibatalkannya dengan kekafiran, dengan murtad dan segala macam. Siapa saja yang pernah mengucapkan kalimat itu, saya ulang ya, dengan hati yang ikhlas, memahami dan sadarnya apa yang diucapkannya, yakinnya dengan apa yang diucapkannya, dan itu tidak dibatalkannya dengan kekafiran murtad, dengan kesyirikan, dan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkannya bisa kafir. Kalimat itu satu saat bisa membebaskannya daripada keabadian dari neraka, andaikannya masuk neraka. Karena ada dosa-dosa kita yang menyebabkan kita masuk neraka dulu. Nah, itu. Dan itu sebagai kunci passwordnya untuk masuk surga. Lebih-lebih sih, akhiru kalamihi, akhir ucapannya la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Daud tadi, itu hadis nomor 2709. Ikalaunya sakit-sakit, acok tidak sadar, itu unyian di situ. Bergantianlah. Anak-anaknya sudahlah pulang. Amak kalian akan mati, pulang kalian. Apa kalian kepai, pulang. Yo tidak bisa minta kerja, tidak bisa minta cuti atas salah kalian lah. Itu namanya kepasayan. Kepasayan. Tidak ada hadisnya kepasayan. Dalilnya kan tidak ada. Itu. Kalaulah acak pingsan, usaha kita dakik-dakik kenyo, kalaulah mulainya gemuruh-gemuruh anunya. Baswak koroh-koroh bunyi-bunyi. Kakinya agak dingin. Kalau gosok kami agak lali kakinya. Itu agak mulai keringatan, nampak sesuatu ya. Kan ada punya syarat doa tu. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. La ilaha, diulanglah 3 kali. Cuman kalau masih sadar, kita mengingatkan, masih sadar, bacalah la ilaha illallah. Kapan kita mentalkinkan? Ketikanya tidak bisa membaca. Kita bisikkan. Kalau masih jago sadar, mengingatkan. Pak, Bu, atau kok sialah namanya, bacalah la ilaha illallah. Tapi dengan hati-hati, jangan sampai menekan. Menekannya, mendiktinya, nanti apalagi kalimat itu tidak kena lame, ya kalimat itu. Untuk itu kenalah kita dengan kalimat itu, lazimkan membaca. Sebab kalimat yang paling banyak kita ucapkan antara lain kan kalimat la ilaha illallah itu, tanpa dibilang-bilang, tanpa dihitung itu. Karena ada 5 kalimat yang kita disukai memperbanyak baca: tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wala quwata illa billah. Persering membaca itu. Kapan dan di mana saja. Lebih-lebih ko nan orang satu tu omboka. Iko lagi guru. Iko orang-orang muda siswa saja. Lazimkan. Yang tadi juga kaedahnya. Orang kalau terbiasa membaca sesuatu, lazimnya membaca sesuatu, nanti sesuatu itu akan otomatis keluar. Dan Allah pun akan meneguhkan. Makanya kita awali kaji kita tadi dengan surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7, yuthabbitullah, akan meneguhkan. Yuthabbit meneguhkan, mengokohkan, memantapkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit. Qaul tsabit, perkataan yang teguh, perkataan yang kuat, perkataan yang kokoh, la ilaha
illallah. Jadi la ilaha itu namanya al-qaul tsabit. Dalam kehidupan dunia, orang terbiasa baca itu dalam kehidupan dunia, nantinya lazim saya baca itu. Ketika mati pun Allah kembali teguhkan dia. Allah teguhkan, Allah ingatkan. Allah beri ingatan kepadanya, Allah ilhamkan ada yang mengulang kalimat itu di saat-saat akan meninggal dunia. Nanti dalam kubur pun kalimat yang sama ketika ditanya oleh malaikat marabuka, dijawabnya lagi. Allah teguhkan lagi. Di akhirat pun nanti itu penyelaman. Dan fil hayati dunia wal akhirah. Merugilah orang yang sesat daripada kalimat itu. Orang yang tak paham, tak tahu dan tak kenal dengan kalimat itu. Itu kaji buat cukup aja. Paling tidak pagi sore. Kan pagi minimal cik. Nah rancak 10 lah. Nah rancak mana 100. Nah lebih rancak mana terserah berapa banyaknya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling tak 1. Bagusnya 10 lah. Rancaknya 100. Nah lebih rancak sangat lebih daripada itu. Hadis-hadis sahih. Pagi sesudah beko sudah salat syuruk berbanyak kalimat itu. Ini kan termasuk namanya azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Beko petang hari sesudah asar menjelang maghrib. Kalau nak takau, nak telaki sudah asar, sudah maghrib. Nak laki sudah maghrib, sudah isya, nak telaki juga nanti disalatkan orang balik telakinya. Lazimkan membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal la ilaha illallah, paling kurang. Lah lazim, lah terbiasa, lah basahnya berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir daripada hidupku adalah la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Mengajarkan, membimbing agar orang membaca kalimat itu di saatnya akan meninggal. Mautakum. Anan mautakum. Ulama-ulama menyebutkan dan mautakum ko bukan orang mati tapi orang yang hampir mati. Kalau mautakum orang mati, tapi yang dipakai majazinya itu orang yang hampir mati, bukan orang mati. Karena orang mati tidak bisa lagi mengucapkannya. Jadi bisikkan, ajarkan kepada orang mati kalimat la ilaha, arti maksud orang mati cakap itu orang hampir mati. Karena orang mati dibisikkan kemananya tidak bisa membaca. Maka yang dipakai adalah arti majas, arti kiasan. Dibaca orang mati, tapi maksudnya orang yang hampir mati. Ada talqin celai yang tadi telah kita awali, yaitu ketika orang setelah dikubur. Nah dikubur, nanti berdiri atau sambil duduk didiktekan kalimat itu. Kau nanti kita kalau panjang waktu itu di hari Selasa depan kita jalan. Kini kita fokus kepada yang pertama dulu. Jadi maksud laqinu, talkinkan, ajarilah atau bisikkanlah atau ingatkanlah kepada mautakum, orang mati, maksudnya orang yang hampir mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Yang pertama kanagan kalau masih sadar. Yang kedua kalau tidak dibacanya bisikkan, bacakan di telinganya. Yang ketiga kalaulah membaca itunya diputarnya cerita kana lain, balik kana cakap. Jangan sampai kalimat lain yang diucapkannya setelah kalimat lain yang diucapkannya ketika akan mati. Penutup akhiru kalam, penutup kata. Kan bisa jadi jauh orang lah mengucap-ngucap, tapi ketika setelah itunya masih cerita juga. Masalah kok aneh ceritanya.
Ko sawah, ko parak, ko teranak den lupa, ko pai den teranak den lupa magi ya. Dia makan. Buruang den sampai lepeh. Macam-macam lah cerita kan. Dia lihatnya cerita ke situ. Itulah gunanya kita nan hadir. Ya sanu ba kini ko komangko begini itu biasalah. Dan itu jo amak pikiran apa pikiran lah. Kini ko banyak salah mengucap. Dan itu kami lebih ko maului. Itu bahasa awaknya. Kami lebih ko nangka menyelesaikan. Nan jadi apa amak kini banyak zikir, banyak istighfar, banyak menyebut nama Allah dan segala macam, yaitu la ilaha illallah. Kan bisa jadi orang ko terpalingkan lagi kalimat. Nah, ulang melihat. Intinya usahakan kalimat akhirnya itu nan la ilaha, itu nan akhiru kalami. Itu man kana akhiru kalami, siapa yang adalah dia akhir ucapannya la ilaha dakhala jannah, dia masuk surga. Ya, kita cek lain yang ketiga apa di nan ketiga tentang kalimat itu jo. Apakah semua orang mati mau mengucapkan itu? Jawabannya tidak. Tergantung sejauh mana kenal ya kalimat itu, sejauh mana yakini kalimat itu, sejauh mana selama hidup melaksanakan kandungan isi kalimat itu. Sebab kalimat itu kan la ilaha illallah, itu tiada yang berhak disembah melainkan Allah, berarti harus menyembah Allah. Yang dituntut daripada kalimat la ilaha illallah itu kita adalah beribadah kepada Allah. Bukan hanya mengaku, bukan hanya menyebut sementaranya tidak beribadah kepada Allah. Jadi tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Untuk itu dituntutnya untuk menyembah Allah. Kalau tidak, berarti hanyalah mengaku-ngaku tanpa melaksanakan apa yang diucapkannya. Jadi intinya tidak semua orang mampu bisa sanggup amuh membaca la ilaha illallah ketika mati. Bahkan ada orang menggeleng, takut gitu. Jadi doa kita kepada diri kita dan juga kepada orang lain lah doa kita, ya Allah beri aku kemampuan, kesanggupan untuk membaca kalimahmu di akhir hayat. Di akhir hayat. Lalu bagaimana keadaannya orang yang mati ketika misalnya mati ketabrak, mati kena bom, atau mati karena sesuatu hal yang tidak siapnya dengan ikut istilahnya mati tanpa pendahuluan. Kalau sakit itu pendahuluan namanya. Sebab kalau dikaji-kaji dipilih-pilih ya, kalau boleh memilih ya, biarlah sakit-sakit ke mati dulu. Sebab sakit-sakit itu sebagai aba-aba isyarat bekal di samping bisa menghapuskan dosa, menambah pahala, menaikkan derajat bagi orang yang sakit. Lebih-lebih orang-orang tua yang sakit mati itu tidak masalah tidak. Sebab dalam berbagai kitab dijadikan, salah satunya kitab At-Tazkirah, bahwa sebelum seorang wafat kalau mengalami berbagai macam musibah itu sesuatu rahmat. Rahmatnya dua sisi. Yang pertama, dengan cara begitu dosa-dosanya dihapus. Makin lamanya sakit, tapi dengan syarat bersabar.
sabar, ridha, menerima sakit, maka akan terus di-delete kesalahan-kesalahan, dihapus. Kalau sabar justru penambah pahala. Makin lama makin sakit, sebelum mati bisa-bisa dosanya tidak ada, kecuali dosa kezaliman kepada sesama. Kalau itu tidak bisa dihapuskan dengan musibah, dengan sakit. Kita ulang, dosa-dosa yang dihapuskan dengan adanya musibah-musibah atau sakit-sakit, atau dengan amal-amal saleh, atau dengan istighfar, dosa-dosa kita langsung kepada Allah. Tetapi kalau dosa kita, dosa kepada sesama makhluk, minta maaf, minta rela, atau kembalikan hak-haknya, kembalikan hak-haknya, sampaikan amanahnya, sehingga rela habisnya. Kalau tidak bisa dihapuskan hanya dengan astagfirullah, astagfirullah. Itulah nanti namanya kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Pernah menipu, pernah mengicuah, pernah khianat, pernah menjatuhkan orang, harga dirinya, kehormatannya, bahkan pernah menuduhnya, pernah merampok-merampehnya. Tidak bisa. Tergantung di orang itu. Kalau nanti yang akan diperkarakan di pengadilan Allah. Sebab kalau dosa kita sesama Allah kepada Allah saja, itu bukan meringankan, tidak. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak lama prosesnya. Tidak lama prosesnya. Yang lama itu proses adalah sebab sana menuntut, sana menuntut, sana menuntut, sana menuntut. Kita pernah begini begitu mangko kepada sianu. Kalau sa-Indonesianya orang kita, sa-Indonesianya orang kita kan panjang jadi. Bagi Allah cepat saja hisabnya. Cuma bagi kita yang mengalami lama. Dengan sakit-sakit sebelum mati itu, kalau tidak ada kesalahan kita kepada lain, kezaliman kita, dengan sakit-sakit itu bisa jadi orang tidak berdosa oleh ketika mati. Lah habis dihapus dengan sakit, kesabarannya, keridhaan habis. Dan amal-amal saleh yang tidak sempat dilakukannya ketikanya sakit, padahal sebelum sakitnya bisa bermasalah, tetap dosa, tetap pahalanya dapat dia. Ya, itu fadilah. Yang kedua, dengan sakit-sakit sebelum mati itu mengingatkan agar orang kau bersiap-siap bagaimana kami. Tentu saja bagi orang yang sudah umur lanjut 70 ke atas itu, supaya di sisi lain agarnya bersiap-siap berbekal bagaimana kami. Bahkan sia saja nan sakit ketika umur 60-nya harus waspada dan curiga. Sia saja nan sakit umur 60 kateh harus waspada curiga. Bahkan sakit panik yang seketik saya harus waspada. Karena orang umur 60-nya lah masuk arena musim menyabi, musim menuai namanya. Jadi musim menyabi, musim menuai bagi umat Nabi Muhammad 60 kateh. Jangan lupa 60 kateh. Jadi sakit-sakit seketik, cepat hati-hati waspada. Sebab kadang-kadang itu sakit hanya pengantar sebentar, langsung isdat, langsung meninggal. Merasa itu kaji kita sesubak ini, menunggu mati selesai, nah menunggu si anak sakit. Semoga berfaedah. InsyaAllah kita lanjutkan kalau ada waktu, kesempatan, dan ada orang datang di pertemuan yang akan datang. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.